Oke, jadi ini adalah Acer Predator Helios Neo 14. Sebuah laptop yang udah pakai chip Intel Core Ultra. Lebih tepatnya itu adalah Intel Core Ultra 9185H prosesor. Chip yang udah ada fitur Intel AI Boost. Semua laptop mau flexing kekuatan AI-nya sekarang. Ini juga udah ada built-in Copilot. Di keyboardnya juga langsung ada untuk chatting-chatting sama AI. Ada AI di kameranya, AI noise cancellation juga. Tapi cukup soal AI karena menurut gue ini laptop lebih dari itu sih. Ini sebuah laptop gaming yang size-nya compact, gampang dibawa kemana-mana, kuat, dan kualitasnya juga solid banget. Coba kita cek. Sebelum itu, pesan dari sponsor. Lengkapin keperluan setup kalian dengan belanja dari MyNK Official. Mulai dari aksesoris meja kerja, kayak magnetic table stand, USB hub, wooden wrist rest, leather desk mat, dan masih banyak lagi. Di sini ada vegan leather desk mat yang keren banget untuk kerjaan kantoran, kerjaan content creator, atau kerjaan harian aja karena rasanya yang premium di tangan dan juga di mouse kita. Tapi ingat, ini bukan untuk main game ya. Ada juga pasangannya coaster yang terbuat dari bahan yang sama untuk bikin setup kalian jadi makin ganteng lagi. Masih banyak lagi produk-produk menarik lainnya, jadi ayo cek MyNK Official dan pastiin kalian pakai kode ini untuk dapetin 10% diskon. Cek linknya di deskripsi di bawah. Coba kita lihat dulu dari desainnya ya. Ini punya desain yang sangat sleek banget menurut gua. Semuanya hampir matte black dengan ada hint biru-birunya gitu. Ada logo Predator di depan yang kelihatan lumayan gaming, tapi nggak terlalu garang-garang banget. Masih lumayan kalem lah. Bahkan di sini kita juga punya keyboard yang desainnya sama sekali nggak kelihatan kayak keyboard gaming. Malahan lebih enaknya itu dipakai untuk ketik. Bisa jadi ini adalah Predator yang paling sleek dan paling clean yang pernah gua lihat. Gua suka banget. Mirip-mirip lah sebenarnya sama vibe yang Helios Neo 16 kemarin, cuman ini versi lebih compactnya juga dan lebih ganteng sih menurut gua. Build quality-nya ini solid, kerasa dense dan nggak kayak kopong. Layar wobble-nya itu sangat minim dan flex di keyboardnya juga nggak parah. Finishing laptopnya ini cakep dan nggak terlalu cepet kotor gitu dari tangan-tangan kita yang mungkin berminyak. Hinge-nya juga super halus, bisa dibuka pakai satu tangan. Area keyboardnya ini juga mantep dengan layout keyboard yang paling gue suka, nggak ada numpad-nya ya. Tombol powernya ini ada di bagian keyboardnya juga. Dan juga klasik tombol Predator Sense yang ada di sebelah backspace. Kadang-kadang masih suka nggak sengaja kepencet kalau gua pengen pencet backspace. Ketiknya ini enak, travelnya itu cukup pendek ya untuk selera gua, tapi nggak terlalu masalah sih. Tapi gua pengen bilang aja kalau keyboard ini tuh lebih enaknya dipakai untuk ketik dibanding untuk main game ya, karena balik lagi travelnya itu agak sedikit terlalu kependekan. Untuk trackpadnya cukup solid juga, gesturnya halus, trackingnya mantap, dan kliknya juga lumayan satisfying, gua nggak ada komplain. Paling kadang-kadang kayak palm rejectionnya aja yang masih agak kurang ya kalau kita lagi ketik-ketik gitu, terus telapak tangan kita nggak sengaja kena trackpad, kursornya bakal sedikit goyang-goyang. Cuman itu aja yang gua notice. Tapi sisanya sih ini mantep-mantep aja. Di atas ini itu ada grill gitu yang awal gue pikirnya speaker, tapi ternyata ini cuma buat kipas doang. Ada juga tombol untuk ganti-ganti mode boostnya gitu ya. Ada turbo, performance, balance, dan juga quiet. Dan pengen bilang aja semua tes yang gue lakuin nanti itu mayoritas di mode performance. Nah, kita masuk ke layarnya ini di 14,5 inch, rasio 16:10 di resolusi 3072 x 1920p. Lumayan lucu juga ya resolusinya, jujur aja gue baru pernah lihat. Refresh rate-nya di 165 Hz dan punya akurasi warna dari pengetasan gue itu di 97% sRGB. Panel yang udah cakep banget sih ya untuk laptop gaming, gua nggak ada komplain. Mantap untuk main game dan juga mantap untuk editing. Bahannya itu matte dan dilihat dari sisi manapun juga tetap tajam kontras dan warnanya. Pokoknya ini tipe panel yang paling gua suka. Untuk portsnya di sini lengkap banget. Di sebelah kiri ada colokan charger, USB-A, Thunderbolt, audio combo jack, dan di sebelah kanan itu ada HDMI out, USB-A lagi, USB-C, dan micro SD card. Oke, sekarang untuk performance-nya di Cinebench R24, multicore-nya bisa di 931 skornya, dengan single core-nya itu di 92. Kalau di Cinebench R23 yang biasanya gue lebih sering pakai, multicore bisa konsisten di 18 ribuan. Di mode performance, kalau kita ganti ke mode turbo, itu bisa naik skornya jadi 18.627, yang kurang lebih itu naik sekitar 3,3% performance. Tapi untuk suara kipasnya itu naik dari 54 dB jadi 60-an dB. Suhunya itu nggak ada perubahan, sekitar di 100 derajat. Tapi jangan khawatir, karena chip ini tuh bisa tahan sampai 110 derajat. Jadi di angka 100 itu masih bisa dibilang aman.
Power dan clock speednya juga nggak turun sama sekali, tetap stabil selama lagi benchmark. Sama sekali nggak ada tanda throttling, jadinya gue merasa ini aman. Untuk VGA-nya itu kisaran di 70-an derajat maupun di mode performance atau turbo, tapi ada kenaikan sedikit di mode turbo yang lumayan mirip-mirip juga dengan benchmark CPU, sekitar 3,2% kalau lihat dari skor Firestrike. Jadi kita bisa expect kalau ganti dari mode performance ke turbo itu mungkin bisa naikin performance-nya sekitar 3% gitulah, yang sebenarnya nggak terlalu banyak-banyak banget, dan suara kipasnya juga lumayan berisik jadinya. Kalau untuk main game, RTX 4060 itu udah sweet spot untuk di resolusi 2K medium settings kayak gitu. Mungkin ada beberapa game yang harus tambahin DLSS untuk lebih mantep lagi. Kalau di sini full resolusi medium settings tanpa DLSS, kita masih bisa dapetin frame rate yang nyaman banget untuk game-game AAA. Cuman paling di Cyberpunk aja yang harus nyalain DLSS untuk dapetin FPS di atas 60. Gue pikir mungkin karena layarnya ini sebenarnya lebih dari 2K ya, ini bisa dibilang 3K gitulah. Sedangkan balik lagi RTX 4060, gue rasa sih sweet spotnya itu di 2K. Jadi mungkin di sini dia harus push agak sedikit lebih lagi untuk dapetin frame rate yang nyaman. Tapi menurut gue ini tetap nyaman banget untuk main game, apalagi kalau kalian suka sama yang compact size-nya. Kalau gue pribadi sih suka banget sama laptop yang kecil-kecil tapi cabai rawit kayak gini. Jadi kita bisa pakai untuk semua hal, mau main game bisa, dan mau kerjaan sehari-hari dan dibawa kemana-mana juga gampang karena nggak terlalu berat. Kalau yang terakhir kita lihat kayak Helios 16, itu kan agak sedikit kebesaran aja ya untuk dibawa kemana-mana. Mungkin itu lebih fokus ke main game doang. Sedangkan ini untuk harian, untuk bawa ke sekolah, ke kantor, itu juga nyaman banget. Yang bikin nyamannya lagi juga RAM-nya itu udah 32 GB dual channel. Jadi untuk multitasking enak, untuk editing juga nyaman. Ngomong-ngomong soal editing dengan spek yang ini, import foto RAW di Adobe Lightroom itu cuma 54 detik aja, dan ekspornya itu cuma di 23 detik. Editing video 4K di Premiere Pro kerasa halus banget, nggak ada patah-patah, dan waktu ekspornya untuk tes video 4K 5 menit itu cuma 3 menit 43 detik aja, udah kenceng banget. SSD-nya juga luas dan cepet, bikin ini laptop kerasa snappy banget, buka-buka aplikasi kerasa instan, koneksinya udah pakai Wi-Fi 6E, dan baterainya untuk laptop yang bisa dibilang lumayan kecil dan layarnya itu 3K, sebenarnya lumayan banget, bisa tahan di 6 jam 40 menit dari pengetesan gua di mode Eco. Yang terakhir, speakernya ya cukup keras lah ya suaranya, tapi gue rasa sih nggak terlalu ada yang bisa dibangga-banggain banget. Yang penting bisa lah. Dan juga ada webcam yang ada fitur-fitur AI-nya juga, kayak automatic framing, dia bakal ikutin muka gue, dan juga eye contact, jadi kayak seakan-akan mata gue lihat kamera padahal enggak. Jadi overall ini laptop yang compact, ringan, speknya kuat, layarnya cakep, akurat, keyboard dan trackpadnya juga udah upgrade banget dari laptop Acer yang lain gue cobain, dan di harganya juga masih kompetitif. Buat gue ini sih cocok untuk para gamers yang hybrid kerjaannya, jadi mungkin main game di rumah sambil bawa ke kantor juga siangnya. Pokoknya satu laptop untuk semua hal. Kekurangannya paling gue bisa lihat itu adalah chargernya yang masih segede gaban ya. Karena ya baterainya juga sebenarnya nggak bisa dibilang bisa tahan seharian gitu. Jadi mau nggak mau kita harus tetap bawa chargernya itu. Yang bikin laptop kecil ringan ini jadi tetap kerasa berat juga ujung-ujungnya. Tapi selain itu, gue bener-bener suka banget sama laptop ini. Dia cakep juga desainnya. Mantap. Oke, itu aja dari gua. Kalau kalian pengen info lebih lanjut, gua bakal kasih linknya di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you everyone. Bye-bye.